Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini ya. Dalam video ini kita bakal bahas satu materi yang sangat mendasar dan sangat penting yang jadi jantung persatuan bangsa Indonesia yang tercinta ini, yaitu wawasan Nusantara. Kenapa saya bahas ini di lingkungan kampus? Ya, karena disinilah kita sebagai generasi muda, calon pemimpin di masa depan, tempatnya belajar memahami jati diri bangsa agar nanti kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita yang nyata. Yuk kita bahas satu persatu secara rinci. Mulai dari pengertian, landasannya, fungsi, tujuannya, sampai makna yang mendalam sebagai pandangan bersama bagi bangsa kita. Ayo simak baik-baik ya. Sebenarnya apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, dan cara bertindak bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, serta didasarkan pada kesadaran akan persatuan dan kesatuan Indonesia. Didasarkan pada kesadaran akan persatuan dan kesatuan segenap aspek dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi wawasan Nusantara bukan hanya sebagai teori, tetapi cara kita melihat Indonesia secara utuh. Wawasan Nusantara tidak hanya teori saja, melainkan cara kita melihat Indonesia secara utuh. Bayangkan saja, negara kita berbentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, membentang lebih dari 5.000 km, terdiri di atas 17.000 pulau, dikelilingi lautan luas, serta dihuni oleh ratusan suku bangsa, daerah, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Nah, wawasan Nusantara mengajarkan kita bahwa semua itu bukanlah hal yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri. Semua pulau, semua lautan, semua daratan, serta seluruh rakyat yang tinggal di atasnya itu adalah satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecahkan. Laut bukanlah pemisah antar pulau, melainkan penghubung yang menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan nasional. Supaya cara pandang ini kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, wawasan Nusantara didirikan di atas 5 landasan utama yang saling melengkapi. Yaitu yang pertama, yaitu landasan ideologis. Landasan utamanya adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memberikan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dari wawasan Nusantara. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semuanya menjadi acuan agar cara pandang kita senantiasa mengarah pada persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan bersama. Tanpa Pancasila, wawasan Nusantara tak akan punya roh yang benar. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Ini berarti wawasan Nusantara diatur dan dijamin keabsahannya oleh hukum tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus tercantum dalam pasal 25A yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, pasal 25 dan 28 juga menegaskan persamaan hak seluruh warga negara tanpa memandang asal daerah, sehingga memperkuat makna persatuan itu sendiri. Ketiga, landasan historis. Landasan ini berakar dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang ribuan tahun lamanya. Sebab masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, di mana konsep Nusantara sudah dikenal sebagai kesatuan wilayah dan bangsa sampai masa perjuangan kemerdekaan. Kita ingat momen Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah bersatu berikrar, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa persatuan adalah kunci kejayaan kita.
dan perpecahan justru membawa penderitaan. Inilah bukti sejarah yang menguatkan pentingnya wawasan Nusantara. Keempat, landasan geografis. Secara letak dan kondisi alam, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan unik, terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta berbagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis ini memberi kita kejayaan alam yang melimpah, tapi sekaligus tantangan tersendiri. Karena itu, kita butuh cara pandang yang memahami bahwa keutuhan ruang lingkup nasional, baik darat, laut, udara, maupun kejayaan yang ada di dalamnya adalah milik bersama yang harus kita jaga, dikelola, dan dimanfaatkan demi kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya sebagian golongan atau daerah saja. 5. Landasan sosiologis. Ini didasarkan pada kenyataan sosial masyarakat kita yang sangat majemuk. Kita hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan luar biasa. Namun, agar perbedaan itu tidak menjadi bibit pertengkaran, kita butuh wawasan Nusantara sebagai perekat sosialnya. Cara pandang ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling menghargai, dan melihat keberagaman itu sebagai identitas khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Fungsi utama wawasan Nusantara sebagai alat pemersatu. Dalam keberagaman yang ada, wawasan Nusantara menjadi benang merah yang menyatukan hati, pikiran, dan tindakan kita agar tidak terpecah belah oleh perbedaan. Tujuannya adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh, dari ujung barat hingga ujung timur, tanpa ada satupun bagian yang terlepas dan terabaikan. Nah, itulah uraian lengkap dan mendalam mengenai apa itu wawasan Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga persatuan, semangat berkuliah, dan teruslah bangga menjadi bagian dari negara bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari Indonesia Raya.